Selamat sore semua. Selamat datang di Forex Outlook and Forecast ya. Yang saya akan bawakan sebentar lagi. Teman-teman bisa mendapatkan analisa atau prediksi untuk market forex dari tanggal 6 sampai 10 Juli. Tetap stay tune di channel ini ya. Ikuti, ajak teman-teman yang lain untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah. Chart ya yang saya gunakan, kita akan coba analisa dan prediksikan ya untuk minggu depan apa rencana kita gitu. Oke. Ini pair Australian Dollar USD. Ada garis bantu ya, trend line warna abu-abu di sini ya. Dan ini membentuk rising wedge. Tapi harga sudah breakout rising wedge yang atas ya. Kemungkinan ini akan turun dulu. Kita akan tandai ini. Dari harga ini dia akan turun dulu. Baru kemudian dia akan naik ya, sampai paling tidak menyentuh D1 resistance atau H4 dan weekly resistance yang ada di atas dekat ini ya. Karena kenapa? Di sini sudah ada dua top ya, double top di sini, kemungkinan akan ada triple top di sini. Tapi kemungkinan memang karena ini bentuk pola patternnya adalah rising wedge, dia masih sideways ya, di sekitar D1 support dan D1 resistance saja ini. Daerah sini dia akan mantul-mantul gitu. Ya, ini untuk Australian Dollar USD. Kemudian pair Euro USD ya, di time frame H4 ini juga membentuk rising wedge ya, yang saya gunakan trend line ini ya sebagai garis bantu. Masih sangat sideways dia, bolak-balik di sini ya, di antara weekly resistance dan 4 support ini ya, sampai D1 support ini ya. Dia akan bolak-balik. Kita akan berani untuk entry dan memperkirakan arahnya ketika breakout dari kepala cangkul ini ya. Entah dia breakout ke atas atau dia breakout harganya ke bawah. Selalu ada dua peluang ya. Entah dia breakout ke atas atau dia breakout ke bawah. Kita nggak ya, pastinya setiap harga pasti dia akan ke atas atau ke bawah. Cuman bagaimana kita menggunakan pola pattern ini ya. Saya dalam hal ini sudah saya bilang, saya pakai support dan resistance ya untuk membantu menentukan arah harga ya. Selanjutnya entry-nya saya akan konfirmasi dengan stokastik dan pola candlestick reversal gitu. Oke, itu dia. Kita masih belum bisa ini menentukan naik atau turunnya ya. Yang jelas harganya ini sudah dari reversal di bagian supportnya ya oleh trend line ini, dan ada H4 support di sini. Dia mantul lagi ke atas, cuman kurang tahu juga apakah dia mantul lagi setelah ada reversal nanti lagi di weekly resistance-nya. Pound USD ya. Nah, di sini sudah ada double top ya, sekaligus juga ini garis bantu trend line. Kita perlihatkan dulu ini Fibonacci-nya untuk membantu saja ya. Nah, ini sudah ada trend line dan minggu lalu menembus trend line ini ya, kemudian koreksi sedikit dan kemungkinan harga akan melanjutkan up ya. Kemungkinan harga akan naik ke atas atau dia hanya berhenti sampai di sini
sampai di H4 resistance itu ya tandanya, dan kemudian harga akan jatuh setelah itu gini ya, bisa jadi dia tidak mampu menembus sehingga ini ada triple top di sini ya, tapi kita masih belum tahu karena di sini yang saya tandai dengan support warna coklat ini ya, ini garis support yang sangat kuat sekali sejak 2 minggu yang lalu sampai 8 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu ya. Ini masih kuat sekali, kemungkinan akan mantul lagi ke atas ya. Oke, itu perkiraan pergerakannya. Selanjutnya USD CHF ya, kita ada open posisi minggu lalu hampir SL di sini mengenai H4 support ya, tapi kita masih belum close, kita biarkan saja ya teman-teman. Jangan biasakan untuk kalau tidak ada reason yang jelas ya, alasan yang jelas, jangan biasakan untuk menutup posisi ya manual gitu. Karena kenapa? Kita sudah perhitungkan sebelumnya ya, kecuali misalnya contoh karena alasan ini. Nah, ini. Karena alasan ini misalnya kita sudah buat garis bantu trendline di sini ya, sebagai support become resistant sebelumnya, ternyata tertembus oleh candle ini ya, di tanggal 1 Juli kemarin tertembus, candle breakout ke bawah ya, baru kemudian retrace naik ke atas dan ada moving average sebagai resisten dinamis di sini ya, moving average 21, 34 dan 89. Lalu harga kembali turun ke bawah. Besok kita bisa cut loss di sini ya. Kemudian kita membuat area baru ya. Kita bisa membuat area baru di sini. Ini ya kurang lebih ya. Kasih area baru. Dan sebesar 1,5 kali lipatnya. Ganti dengan warna kesukaan pale green. Nah ini ya, baru kemungkinan akan melanjutkan penurunannya gitu ya. Seperti biasa saya tetap gunakan moving average ini sebagai support dan resisten dinamis ya, yang utama ya gitu. Baru setelah itu ini ada garis pembantu saja, bukan ini indikator utama saya. Indikator utama saya tetap moving average ya, 2134 dan 89. Oke, mungkin arahnya akan turun ya setelah ini, mungkin retrace sedikit nanti atau langsung turun. NZD USD ya, Kiwi dolar. Nah, Kiwi dolar ini menarik karena minggu lalu ada doji yang cukup panjang ya, menghempaskan support di weekly ya, meninggalkan support di weekly untuk kemungkinan ini akan melanjutkan penaikan di sini. Akan melanjutkan penaikan, kalau tidak dia akan naik sedikit baru kemudian tidak mampu menembus daily resistance dan akhirnya turun ya sampai daily support di bawah ini ya. Untuk dolar, karena memang indeks dolar ini sedang sideways ya, karena minggu ini ada hari kemerdekaan Amerika yang 4 Juli kemarin, dolar di hari Jumat indeksnya itu sideways ya, di situ-situ aja dia ya, naik turun di support daily dan resisten daily-nya saja. Oke, USD Jepang Yen ya, ini sama, ada trendline yang cukup kuat di sini, ada moving average 21 di sini ya, yang kita pasang simple moving average ya. Di sini juga ada moving average 34, kita masih belum bisa entry di sini, tapi
kita cukup bisa memperkirakan arah ke depan ya, karena tidak bisa menembus trendline dan kemudian harga juga tidak bisa menembus moving average 21, kemungkinan harga akan turun ya. Turunnya sampai mana? Kemungkinan sampai daily support ini yang aman ya. Itu kemungkinan range harga untuk minggu depan. Kita lanjutkan lagi ya. Ini setup yang minggu lalu kita punyai ya. Di sini ada double top kecil ya, kalau kita pindah ke time frame H1. Nah, di sini ada double top. Nah, ini dia ya. Ada double top di sini. Ya, harga mereject ini ya. Ini ya, harga 121436 ini di reject. Ya, kemungkinan ke depan masih akan meneruskan penurunan, tapi nah ini yang saya tandai paling besar ya, harga masih belum melewati moving average ini ya, sebagai support dinamis di bawahnya ya. Ada moving average 34 dan moving average 89 ya, sebagai moving average angka Fibonacci yang saya gunakan di sini ya. Kemungkinan harga masih akan lanjut ke atas walaupun ini 2 kali top ya, double top, tapi kemungkinan harga masih akan melanjutkan ke atas untuk minggu depan ya, sehingga setup kita masih biarkan apakah dia akan menyentuh angka 122.209 ya atau tidak ya. Saya jarang sekali teman-teman untuk membatalkan ya setup saya gitu. Ini sebagai latihan untuk kita bisa konsisten ya dengan apa yang kita sudah rencanakan ya. Kalau loss harus kehilangan 1% dari modal ya nggak masalah ya. Tapi ada kalanya memang ketika kita lihat support dan resistannya tidak mengakomodasi dengan baik ya, polanya juga tidak mendukung, sepertinya akan reversal misalnya ya, kita akan cut loss di sini ya, kita akan ganti arahnya gitu. Tapi jarang sekali saya melakukan hal ini. NZD Jepang Yen juga ini masih running profit ya, masih running profit kira-kira 35 pips ya, kita biarkan saja. Dan di sini kebetulan juga ada candle rejection ya, kemungkinan harganya masih akan diteruskan, buat saja gitu, masih akan naik ya, ini yang masih naik. Oke. GBP Jepang Yen ini sudah break jauh sekali ya, kita harus membuat trendline yang baru. Dan masih akan meneruskan trend ya, ini kemungkinan masih terus uptrend ya, naik karena sudah 2 minggu yang lalu sudah mereject trendline ini, sudah membreak out trendline. Oke, dan semua moving average baik 21, 34 dan 89 ini sama-sama ada di bawah harga ya. Itu kemungkinan minggu depan ini akan masih melanjutkan tren naiknya. Itu GBP Jepang Yen dan Euro CHF ya, ini terakhir. Oke, sini harga masih bertumpuk di support D1, H4 ya. Saya nggak terlalu memperhatikan ini ya, karena ini hanyalah garis bantu yang berubah-berubah ya. Jadi ini lagging sifatnya, berubah-berubah dia tiap hari ya. Yang kita
utamakan, patokan kita adalah di moving average gitu. Saya pakai moving average sebagai patokan, dan garis bantu biasanya trend line untuk melihat pola ya. Oke, di sini masih ada di bawah, di atas dari bottom trend line-nya. Oke, ini ada channel dia ya, yang di atas ini berhimpit dengan di satu resistance. Kemungkinan akan naik dulu, baru kalau ada rejection di sini ya, ada candle rejection di sini, baru kita entry. Ini baru kemudian ada rejection dari sini. Nah, di area inilah kita akan entry ya, karena sesuai dengan pola ya, dan saya menggunakan support resistance dia maupun reversal, bahwa kita baru akan entry. Oke, itu saja teman-teman ya untuk forecast dan prediksi arah harga untuk minggu depan. Teman-teman jangan telan mentah-mentah ya, teman-teman pelajari lagi, teman-teman cari tahu lebih dalam lagi tentang wave, tentang teknik-teknik yang cocok dengan teman-teman, dan disesuaikan lagi juga dengan money management atau modal resiko yang teman-teman pikirkan, kelola itu dengan baik ya. Kalau teman-teman mau entry, pikirkan itu dulu, berapa persen yang teman-teman mau resikokan, berapa persen take profitnya ya. Jangan salah membuat keputusan ya, tetap belajar, karena hidup ini tidak berhenti untuk memberikan pelajaran. Salam sehat.